tes. Oke, selamat pagi semuanya. Di sini kebetulan masih pagi ya. Hari ini kita akan belajar mengenai Google Spreadsheet. Jadi yang pertama-tama mesti kita lakukan adalah kita harus membuka akun Google kita terlebih dahulu. Ini saya pakai akun saya ini. Kemudian kita ketik saja di tab ini Spreadsheet, maka muncul secara otomatis dan kita bisa klik gitu. Oke, kalau udah muncul tampilan seperti ini, kita bisa mengklik Google Spreadsheet, kita login ke sini ya. Nah, ini masih tampilan kosong. Saya jelasin lagi ya teman-teman, salah satu fungsi dari Google Spreadsheet ini adalah kita bisa melakukan semacam penjumlahan sederhana, yang itu kita bisa melakukan penjumlahan ya, pokoknya penjumlahan juga pengulangan, pembagian atau perkalian. Nah, salah satunya adalah melakukan hal seperti ini. Jadi di sini tuh kita semacam menggantikan kalkulator dalam pengoperasian bilangan gitu ya. Oke, kita bisa hapus lah ini. Ini kita bisa hapus. Dan untuk Google Spreadsheet ini ada baris dan ada kolom ya. Baris itu dari 1 sampai ya ini yang muncul angka ini sampai ini, mungkin nggak terhitung ya angkanya berapa. Dan untuk kolom itu bisa banyak sekali, mungkin bisa sampai huruf Z, dan ini mungkin bisa ditambahin lagi ya teman-teman. Oke, seperti itu. Kita akan mulai dari yang gampang-gampang dulu mungkin ya. Kita mulai dengan yang namanya itu, kita ganti ininya, ganti dengan penjumlahan. Nah, ini penjumlahan dulu. Ini jangan gitu dah, ini aritmatika sederhana aja. Oke, kita mulai. Kita pertama-tama kasih ini nomor berapa. Sini ini kan ada kasih mulai dari 1, 2. Nah, ini untuk membuat nomornya banyak nggak usah dibikin misalnya ini angka 3, 4, 5 itu kayaknya nggak perlu deh. Ini kita gampang aja, ini kita bisa hapus sini. Ini bisa kita drag ke bawah ke angka 2. Nah, ini kalau udah muncul titik di pojok kanan ini ya, tinggal kita geser ke bawah seperti ini, maka nanti akan muncul sendiri. Nah, seperti ini. Dan ini kan kalau kita lihat kan belum rapi kan ya, belum sinkron atau mungkin belum presisi. Nah, kita bisa rapikan ini dengan kita mengklik yang ini, namanya horizontal align. Ini kita bisa pilih yang tengah aja. Oke, untuk namanya kolom selanjutnya kita bisa tambahkan dengan namanya bilangan pertama. Nah, ini bilangan pertama. Ini untuk merapikan simpel aja ya, tinggal diklik 2 kali. Nah, ininya diklik 2 kali, diklik. Nah, ini maka udah rapi. Terus kayak gini ya, kita cek lagi, ini kita klik 2 kali. Nah, ini maka dia akan menyesuaikan dengan baris yang dipresisi pada kata bilangan kedua. Nah, ini bisa kita tulis acak aja ya, berapa tesnya.
7 6 5 8 6. Ini berapa misalnya 7, jangan ini sama kayak atas 85 17. Ini seperti ini aja. Yang keduanya ini gampang aja, misalnya kita angka kelipan 5 gitu dah, misalnya sini 10, ini 15. Coba kita udah ke bawah, hasilnya pasti ngikutin dan nanti kelipatan 5 dari itu, misalnya pasti ini 20, ini 25, 30, 35. Coba kita cek, ini pasti hasilnya bilang yang bisa dibagi dengan 5. Ini kita ngecek aja untuk penjumlahan di sini. Nah, benar kan? Dan untuk merapikan kita sama kayak seperti tadi, ini pakai horizontal line, kita tenain dulu. Ini kan kelihatan kurang rapi ya. Ini kok nggak ada itunya kayak garis-garis pembatasnya. Kita bisa kasih garis pembatas ini di ini, namanya borders. Maka kita klik yang ini, klik sekali, maka ini udah keluar ini kurungannya biar terlihat lebih rapi. Kita juga bisa menebalkan ini yang di nomor bilangan pertama sama bilangan kedua ini di ini wall ini, misalnya kita bisa tebelin di sini. Nah, maka dia akan membuatnya lebih tebal ya, membuat tulisannya lebih tebal dan membedakan dari yang di bawahnya ini ya, biar lebih rapi aja sebenarnya aja. Ini kita bisa tulis hasil. Nah, untuk melihat hasil ini digunakanlah rumus sederhana aja, nggak usah kita tambahin satu persatu. Ini misalnya 32 tambah 10 hasilnya berapa, harusnya itu 42. Ini 100 tambah 16 hasilnya 115. Nah, ini kita pakai cara yang simple aja, maka bisa kita tambahkan dengan ini sama dengan, dan rumus untuk menambahkan sendiri adalah pakai sum. Sebenarnya kita mau sum ke berapa ini, misalnya angka yang 32 ini berada di C4, ini C4, kita tambahkan dengan tangan kedua. Lokasinya yang di D ini yang diklik aja, maka akan menambahkan secara otomatis di formulanya. Kalau udah, kita bisa tutup. Nah di sini tuh sebenarnya agak sensitif ya untuk titik sama komanya, maka kita spasi dulu aja. Nah seperti ini, dan kita lihat ini hasilnya bisa keluar nggak? 42. Nah untuk hasil selanjutnya kita sebenarnya nggak usah menulis lagi sih, misalnya sama dengan sum ini misalnya C5 ditambahkan dengan D5. Ini sebenarnya udah keluar, ini prediksinya adalah 115 ya, tapi kalau kita nggak tutup biasanya tuh nggak keluar hasilnya ya kayaknya. Tapi bisa ya. Mungkin mereka punya fitur prediktif itu sendiri ya, maka ini bisa sih, ini turun ke bawah, maka nanti hasilnya pasti mengikuti. Nah seperti ini. Ya teman-teman, kita bisa bikin dulu nih hasilnya. Ini kan
baru penjumlahan, maka ini bisa diganti nih di bawahnya ini sheet 1 ganti dengan penjumlahan. Oke ya teman-teman, cukup sampai di sini dulu aja. Untuk selanjutnya mungkin pengurangan perkalian pembagian ya. Cukup sampai di sini dulu aja teman-teman. Bye.